Racing Generation Movement di Kabupaten Madiun. Telah terlaksana RGM Kabupaten Madiun pada tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2025. Diikuti oleh 350 peserta, 50 pembina dan panitia. RGM ini terlaksana berkat kerjasama 5 badan. Berikut laporan hari pertama, 28 Februari 2025. Peserta mulai berkumpul untuk menuju tempat acara. Sebagian peserta datang dijemput dengan truk tentara, subuh dini hari. Salah satu titik tempat para peserta berkumpul, Terminal Caruban. Kala subuh tak menyurutkan semangat peserta RGM Kabupaten Madiun. Kala jarum jam berjalan maju, semakin banyak peserta yang datang berkumpul menuju tempat acara. Beberapa truk polisi sebagai transportasi peserta. Tim pembicara tiba di Madiun. Tim tamu juga sudah mulai tiba di kota Madiun. Masih sempat belanja camilan. Isi kampung tengah sebelum berperang, semangat. Absensi peserta, pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang dilakukan pagi hari, dilanjutkan dengan acara pembukaan, diisi dengan tari-tarian, sambutan pejabat dari Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Bamag dan Ketua Panitia. Karena kondisi tempat yang kurang, maka sebagian peserta dan pembina terpaksa ditidurkan di luar, di rumah penduduk, dengan matras yang disewa dari Koramil setempat. Inilah para pembicara RGM Kabupaten Madiun. Inilah susunan acara RGM Kabupaten Madiun 2025. Para peserta tiba di tempat acara. Peserta mulai melakukan registrasi ulang. Ketemu satu teman pelayanan dari Faraday Ministry. Peserta dari berbagai denominasi gereja berkumpul di Sendang Biru Kare. Peserta dari SMP, SMA dan mahasiswa Caruban, Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Peserta mayoritas dari Kabupaten Madiun. Peserta juga diikuti dari SMA Taruna. Dengan penuh sukacita, mereka bergabung dengan teman-teman pelajar dari sekolah lain. RGM ini juga diikuti oleh peserta dari SMA Taruna yang akan melanjutkan ke berbagai angkatan bersenjata, sehingga kalau mereka dijamah Tuhan, mereka akan menjadi para pemimpin yang memberi warna berbeda di tengah bangsa dan negara Indonesia. Doakanlah mereka. Snack pagi. Konsumsi snack sedang disiapkan oleh tim konsumsi. Belum sempat sarapan dari rumah. Sampai di tempat acara, langsung isi kampung tengah dulu. Bersama teman-teman yang lain menikmati snack yang disediakan panitia. Peserta memasuki ruangan. Sesi pembukaan RGM Kabupaten Madiun. Diikuti 350 peserta dan 50 pembina. Seluruh peserta siap mengikuti acara pembukaan. Tarian pembukaan. Acara dibuka dengan tari-tarian dari pelajar Kabupaten Madiun. Tarian kreatif pelajar Kabupaten Madiun. Kata sambutan oleh pejabat. Sambutan dari perwakilan Departemen Agama Kristen Kabupaten Madiun. Sambutan dari Ketua Bamag Kabupaten Madiun. Sambutan dari perwakilan Departemen Pendidikan Kabupaten Madiun. Sambutan dari Ketua Panitia RGM Kabupaten Madiun. Puji-pujian. Diawali dengan puji-pujian yang dipimpin oleh worship leader Saudara Fenza. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Peserta masuk dalam pujian dan penyembahan, merasakan hadirat Tuhan.
Sesi Pro-Life. Why Can't We Love Them Both? Oleh Evangelis Heru TM. Dengan jumlah aborsi 3 juta jiwa per tahun, Indonesia berada pada posisi keempat negara pelaku aborsi terbesar di dunia, di bawah Cina, India, dan Amerika. Di manakah posisi saudara, waktu mereka membunuh janin-janin tidak berdosa tersebut? Kami mengajak Gereja Tuhan memerangi kejahatan ini dan berdiri sebagai pecinta dan pembela kehidupan, pro-life. Evangelis Heru menyampaikan, aborsi, bagaimana sikap dan tindakan kita? Inilah data jumlah aborsi di Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam setahun ada 3 juta wanita Indonesia aborsi. 58% remaja hamil di Indonesia berusaha aborsi. Dari 3 juta kasus aborsi di Indonesia, 63% remaja berhubungan seks di luar nikah. Negara ini mempunyai banyak hutang darah di hadapan Tuhan, karena setiap tahun, jutaan kehidupan dibunuh di sekitar kita. Jeritan darah mereka sampai ke hadapan Tuhan. Kejadian 4 ayat 10. Bahaya HIV/AIDS mengintai kita. Apa yang disembunyikan dari kita? Dengan penuh perhatian, para pelajar mengikuti sesi aborsi, bagaimana sikap dan tindakan kita. Wih, ngeri. Kok serem ya? Dilanjutkan dengan tantangan, siapa yang pernah melakukan aborsi? Ya Tuhan, ampunilah aku. Kesaksian pada sesi pro-life, anti-aborsi. Selesai presentasi anti-aborsi Why Can't We Love Them Both? Tantangan diberikan, semua dalam sikap doa, pejamkan mata. Siapa yang pernah terlibat dalam perilaku aborsi, silahkan angkat tangan saudara, dan minta pengampunan Tuhan. Beberapa tangan diangkat, dan segera didoakan oleh panitia. Seorang peserta dari Pacitan, yang pertama angkat tangan, bercerita betapa ia dihantui mimpi buruk. Seringkali pada Jumat malam, anaknya yang diaborsi beberapa tahun lalu datang lewat mimpi dan bertanya, "Bapak, kenapa aku dibunuh? Salahku apa?" Mimpi itu menimbulkan ketakutan, dan ia minta didoakan. Akhirnya ia didoakan secara khusus agar dibebaskan dari kutuk aborsi dan mimpi buruk, serta menerima kebebasan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau telah memilihku, sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Tantangan berikutnya. Mana yang saudara pilih? Tetap sebagai pro-choice, setuju dengan aborsi, atau sebagai pro-life, anti-aborsi, pecinta dan pembela kehidupan. Peserta RGM 350 orang, serempak mengangkat tangan. Sungguh hari itu ada sukacita besar di sorga. Jangan engkau jatuh dalam kejahatan aborsi, karena aborsi adalah penderitaan panjang bahkan amat panjang. Jangan sampai engkau hamil tidak dikehendaki. Jangan engkau jatuh dalam pergaulan bebas, free sex, free love. Tuhan Yesus memberkati. Aborsi bukan kejahatan biasa, tapi aborsi adalah kejahatan pembunuhan janin yang tidak berdosa yang memiliki dampak, baik bagi korban maupun pelakunya. Sehingga kami penuh dengan keberanian, penuh dengan penghormatan akan Tuhan, bahwa kehidupan itu penting di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi suara-Mu Tuhan, menjadi tangan-Mu Tuhan, menjadi kaki-Mu, sehingga ketika kami ada di sekolah kami masing-masing dan ketemu dengan teman-teman kami, biarlah kami boleh memberitakan apa yang menjadi mau Tuhan tentang anti-aborsi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berdiri sebagai pro-life, meteraikan ini di... Mencatat setiap poin pelajaran yang diberikan. Makan siang.
Selesai sesi pertama, mereka langsung disuguhi makan siang yang lezat. Lapar nih ye, hahaha. Tim konsumsi sangat luar biasa, siang malam berjibaku di dapur untuk menyiapkan makanan. Terima kasih tim konsumsi. Sesi kesembuhan batin. Pemulihan hati Bapa. Oleh Pastor Guana Tanjung. Dunia sedang mengalami krisis kasih sayang orang tua pada anaknya, akibat dari pergaulan bebas. Unwanted children, single parent, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, lahir cacat, yang mengakibatkan luka batin, perilaku seks menyimpang, LGBT, pemberontakan atau keinginan untuk bunuh diri. Mereka butuh pemulihan hati Bapa, karena itu sesi kasih Bapa Sorgawi ini diadakan, dilengkapi dengan penemuan identitas diri. Betapa Bapa Sorgawi sangat mengasihiku, aku berharga dan mulia. Firman belum disampaikan, peserta sudah mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa. Mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak lagi nun jauh di sana, tapi dekat dengan mereka. Dalam pelukan rekan kami, anak perempuan ini didoakan. Kasih Bapa dirasakan kembali. Kalau Bapa yang di dunia tidak bisa mengasihi dan mengecewakan, kasih Bapa Sorgawi sanggup memuaskan. Satu persatu mereka dipeluk dan didoakan. Mereka dijamah dan menemukan jati dirinya lagi. Menjadi anak kesayangan Tuhan. Satu tangan diangkat di tangan, satu tangan di dada, satu tangan di atas, tetap panggil dia. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Ikut hadir beberapa orang tua rohani. Kesaksian pada sesi Kasih Bapa Sorgawi. Seorang anak sangat rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus, tapi lama menanti belum juga mengalami, sampai pada sesi Kasih Bapa Sorgawi. Pembicara berkata, "Engkau bukan sampah." Ketika mendengar kata-kata tersebut, dia merasakan ada aliran yang sejuk masuk dalam hatinya, dan tiba-tiba saja, dia berlutut lalu, mengalami baptisan Roh Kudus, dan berlidah asing tak berkeputusan, biarpun tidak ada yang mendoakan. Yang menjadi penghalang adalah intimidasi di hati bahwa, engkau tidak layak, engkau berdosa. Itulah yang sering menjadi penghalang, padahal Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia lebih dari apapun. Snack sore.
Setelah sesi kedua berakhir, mereka masuk dalam acara break. Persediaan melimpah. Jangan berebut ya. Menikmati snack untuk mengisi tenaga yang terkuras karena tangisan. Sesi Hidupmu Berharga dan Mulia oleh Evangelis Gloria Atmaja. Akibat kesalahan fatal yang dilakukan orang tuanya, Gloria harus mengalami cacat tubuh seumur hidupnya. Tidak semua aborsi sukses, tindakan aborsi membawa dampak psikologis dan resiko kesehatan yang mengerikan. Tindakan aborsi yang gagal bisa mengakibatkan cacat kejiwaan dan fisik seperti yang dialami oleh Gloria. Karena itu jangan pernah melakukan aborsi, jangan sampai hamil tidak dikehendaki, jangan jatuh dalam pergaulan bebas. Doa pembuka oleh Dr. Sugiarto. Gloria menceritakan kisah hidupnya sebagai anak gagal aborsi yang lahir cacat. Peserta mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua metode aborsi adalah tindakan yang sangat sadis dan mengerikan. Cacat fisik yang ditimbulkan dari tindakan aborsi. Sulitnya cari sepatu. Anak-anak ini seharusnya mati, tapi diselamatkan oleh pelayanan Pro-Life Jakarta. Sharing pada ibu-ibu hamil yang pernah mau melakukan aborsi. Di House of Life, Rumah Kehidupan, Pondok Hayat. Mereka didoakan untuk bisa menerima keberadaan diri mereka. Belajar untuk menerima diri sendiri dan mengucap syukur. Engkau berharga dan mulia. Kesaksian pada sesi Hidupmu Berharga dan Mulia. Seorang anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh orang tuanya, pada sesi Engkau Berharga dan Mulia. Anak ini dengan bercucuran air mata bersaksi bahwa sesi tersebut memulihkan hidupnya, bahwa dia berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Kini orang tuanya telah melayani Tuhan, dan ia juga mau membantu melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Puji-pujian. Memuji Tuhan di segala waktu. Mazmur 34 ayat 1. Dengan penuh sukacita mereka memuji Tuhan. Hadirat Tuhan sangat kuat dirasakan. Menari bagi Tuhan dengan penuh sukacita dan gairah. Peserta tidak mau berhenti memuji Tuhan. Sesi lepas dari jerat maut narkoba.
oleh Evangelis Nico Wowor. Evangelis Nico Wowor berbagi kesaksian hidupnya sebagai anak yang kelahirannya tidak dikehendaki oleh orang tuanya hingga timbul sifat pemberontak dalam dirinya yang membawanya jadi pengedar narkoba hingga masuk penjara 2 kali. Konsumsi narkoba bukan hanya merusak tubuh tetapi juga akal dan mentalnya. Namun akhirnya, dia bisa terlepas dari jerat maut setelah mengalami kuasa Roh Kudus. Praise the Lord. Jika saudara terikat dengan gaya hidup free sex, free love dan jerat maut narkoba yang mengikat dan membelenggu hidup saudara, marilah datang pada Tuhan dan minta jamahan Roh Kudus untuk membebaskan saudara. Ada banyak peserta RGM yang mengalami jamahan kuasa Tuhan pada sesi ini. Evangelis Nico Wowor menyaksikan kisah hidupnya sebagai orang yang pernah masuk dalam jerat maut narkoba. Bukan hanya sekedar pemakai, tapi sampai jadi pengedar. Di akhir sesi mereka ditantang untuk memperbaharui hidup dan didoakan. Banyak yang mengalami lawatan Tuhan. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Ajaiblah, Tuhan, Kau sungguh heran. Kami yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Tuhan yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Foto bersama. Foto bersama peserta dari Pacitan. Bersambung di sini laporan RGM Kabupaten Madiun hari pertama, sampai bertemu di laporan selanjutnya. Raising Generation Movement. Save the Youth. Kegiatan RGM adalah suatu perjuangan bersama semua anak-anak Tuhan, lembaga-lembaga dan gereja-gereja yang terbeban untuk menyelamatkan kaum muda dari bahaya pergaulan yang buruk, seperti penyakit menular seksual, kehamilan tak dikehendaki, pergaulan bebas, roh bunuh diri, aborsi, broken home, perceraian, HIV/AIDS, LGBT, narkoba, miras, pornografi dan dampak sosmed. Kami mempersiapkan mereka untuk menjadi pemain yang menentukan arah kebijakan bangsa dalam era Indonesia Emas 2045.
Sejauh ini kegiatan RGM sudah diadakan 19 kali di berbagai daerah dan kota di Indonesia, diantaranya Manokwari, Wonogiri, Kupang, Soe, Kasongan, Pamarunan, Palangkaraya, Bintuni, Palu, Sigi, Toraja, Follow Up RGM Soe, Ngabang, Pontianak, Wasior, Ransiki, Sepang Simin, Kampuri dan Kabupaten Madiun. Kami melihat jamahan Tuhan sungguh nyata dan kehidupan kaum muda yang diubahkan. Salah satu momen spesial yang kami adakan adalah membagikan cincin perjanjian untuk hidup kudus sampai dengan pernikahan di hadapan Tuhan. Ini cincin perjanjianku, mana cincin perjanjianmu? Cincin perjanjian ini bisa membentengi dari bahaya pergaulan buruk. Bagaimana dengan kota saudara? Kami rindu kegiatan RGM ini bisa diadakan di berbagai kota termasuk kota Anda. Saudara dapat mengupayakan kerjasama antar gereja, mencari pengusaha Kristen berhati misi, dan aktivis pelayanan yang terbeban untuk penjangkauan kaum muda lintas gereja. Silahkan saudara menghubungi kami melalui Saudari Linda, WA 081 759 1948. Mari dukung dan doakan pelayanan RGM ini, agar bisa terus diadakan di berbagai kota. Untuk dukungan dana, dapat disalurkan melalui rekening BCA 555-033-2436. Atas nama Heru Chandra Mulia. Kode RGM. Salam Kehidupan. Pro Life. RGM. NAT Surabaya.